Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah Isti. Insya Allah hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia di kelas 4. Dan materi pertama untuk Bahasa Indonesia kelas 4 ini adalah gagasan. Ya, kita akan belajar tentang gagasan. Apa sih gagasan, Ustazah? Nah, kita akan belajar di sini. Nanti anak-anak bisa menyimak video Ustazah dengan jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum belajar ya. Ya. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang macam-macam gagasan terlebih dahulu. Nah, materi gagasan ini akan anak-anak jumpai di kelas 4, kelas 5, sampai kelas 6 nanti. Kenapa Ustazah? Ya, karena ini materi yang sangat penting dan ini akan diujikan. Nanti di ujian akhir sekolah ya. Itu nanti anak-anak akan bertemu dari teks yang pendek sampai teks yang panjang sekali. Nah, di situ anak-anak akan diminta untuk menjawab soal-soal yang menanyakan tentang gagasan, baik gagasan pokok maupun gagasan pendukung. Nah, langsung kita lihat di video Ustazah. Di sini Ustazah sudah menampilkan potongan tulisan. Ini sama dengan di buku pena anak-anak halaman 3. Di sini Ustazah sudah menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Ya, ini ya. Anak-anak kemarin sudah baca ya insya Allah. Nanti di sini Ustazah hanya menjelaskan ulang agar lebih paham dan kita sama pemahaman nanti agar lebih mudah lagi ketika mencari gagasan pokok maupun gagasan pendukung. Ustazah lanjutkan. Di sini suatu teks pasti terdiri atas beberapa paragraf. Nah, kalau anak-anak baca di buku itu pasti satu judul ada terdiri dari beberapa paragraf. Itu namanya suatu teks. Pasti suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Itu baru bisa dinamakan teks. Kemudian kita lanjutkan. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, jadi setiap paragraf dari suatu teks itu, baik paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan sampai paragraf terakhir itu pasti memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu Ustazah, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, kita lihat di sini sudah ada pengertiannya. Gagasan pokok ini adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Kita ulangi bersama-sama, gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Ya, jadi gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas pada suatu teks bacaan. Jadi intinya tuh tentang apa sih bacaan ini? Intinya tuh tentang apa sih teks ini? Nah, itu namanya gagasan pokok. Kemudian di sini ada gagasan pendukung. Ya. Pengertian dari gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Sampai sini dulu, kita ulangi dulu. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Jadi, gagasan pendukung ini fungsinya itu menjelaskan inti atau maksud dari bacaan dalam teks tersebut. Nah, kalau gagasan pendukung itu ditemukan di kalimat penjelas, gagasan pokok bisa ditemukan di kalimat utama. Apa itu kalimat utama dan kalimat penjelas Ustazah? Nah, kita lanjut dulu ya, baca paragraf kedua dari halaman ini. Gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan tersurat maupun tersirat. Ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan tersurat maupun tersirat. Maksudnya tersurat dan tersirat apa? Secara tersurat. Nah, kalau secara tersurat, artinya gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama
yang kalimat utama itu terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir dari paragraf. Saya ulangi, kalau secara tersurat berarti gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang kalimat utamanya itu terletak bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf atau bisa di awal dan di akhir paragraf. Sampai sini sudah paham? Ya, saya lanjutkan ya. Jadi kalau gagasan pokok yang secara tersurat itu bisa ditemukan dengan cara yang tadi. Sekarang kita lanjutkan kalau yang secara tersirat. Secara tersirat berarti gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf. Jadi anak-anak harus membaca semua kalimat pada paragraf tersebut. Tidak boleh anak-anak hanya membaca kalimat pertama maupun kalimat kedua dan seterusnya, karena ada beberapa contoh-contoh jenis paragraf yang gagasan utamanya itu tidak bisa langsung ditemukan di kalimat utama yang di awal paragraf, yang di akhir paragraf, ataupun di awal dan akhir paragraf. Jadi harus dibaca semuanya baru dipahami ini tuh tentang apa sih paragrafnya, intinya tuh membahas tentang apa. Nah, itu anak-anak kalau model seperti itu dinamakan mencari gagasan pokok yang tersirat. Nah, di sini ada tips untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Lakukan hal-hal berikut. Nah, anak-anak wajib ya melakukan urutan-urutan ini agar nanti bisa menemukan gagasan pokok maupun gagasan pendukung itu lebih mudah. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Nah, ini kuncinya anak-anak harus bisa membaca teks dengan benar, jelas, dan intinya paham. Ini bacaannya tentang apa? Gitu ya. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Karena nanti di kelas 4 kita sudah berlatih mencari gagasan itu pada beberapa paragraf, tidak hanya satu paragraf, anak-anak harus cermat membacanya dari kalimat pertama sampai kalimat terakhirnya. Baik yang paragrafnya hanya satu, paragrafnya dua, maupun paragrafnya jumlahnya banyak. Nah, yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Di sini sudah dituliskan di tips ketiga. Anak-anak harus bisa menemukan mana itu kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, Ustazah lanjutkan. Jadi, tadi di penjelasan sebelumnya, Ustazah memberikan tips ketiga, yaitu anak-anak harus bisa menentukan mana kalimat utama dan mana kalimat penjelas. Nah, di sini kita lihat lagi. Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks, lakukan hal-hal berikut. Ini sama ya kayak tadi. Yang pertama, anak-anak harus membaca teks secara seksama. Terus yang kedua, mencermati teks dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir di setiap paragraf. Jadi tidak boleh kalau ada satu soal, satu judul bacaan, itu ada beberapa teks, ada beberapa paragraf, anak-anak tidak boleh hanya membaca, aku mau baca paragraf pertama aja, paragraf kedua males bacanya. Tidak boleh, tetap harus dibaca secara keseluruhannya. Tidak boleh pilih-pilih paragraf, karena seperti penjelasan Ustazah di awal tadi, gagasan pokok bisa ditemukan secara tersurat maupun secara tersirat. Mudahnya memang menemukan gagasan pokok secara tersurat. Kalau nggak di awal, berarti di akhir. Kalau nggak di akhir, berarti di awal dan di akhir. Ini jenis paragraf yang mudah untuk ditemukan gagasan pokoknya. Tapi nanti yang perlu dicermati sekali adalah tipe-tipe paragraf yang gagasan pokoknya itu bisa hanya ditemukan secara tersirat. Yaitu dengan cara anak-anak harus membaca semuanya, mencoba memahami, dan menyimpulkan. Oh, maksud teks ini adalah ini. Nah, baru begitu. Makanya tips yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Ini yang ketiga. Anak-anak
harus bisa menemukan mana itu kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya. Ini sudah mulai dilatih untuk menemukan gagasan pokok. Ini urutannya ya. Jadi anak-anak setelah menemukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya, ini nomor 4 sebenarnya. Ada nomor 4 ya. Ini nomor 4-nya anak-anak meringkas kalimat utama dan kalimat penjelas. Agar tidak panjang sekali, karena gagasan pokok maupun gagasan pendukung itu kalimatnya tidak sepanjang kalimat utama dan kalimat penjelas. Gitu ya. Contohnya di sini di halaman 3 sudah ada teks bacaan. Ini ada kutipan. Kutipan itu berarti diambil dari bagian suatu paragraf. Jadi tidak semuanya. Jadi ini dikutip dari satu teks bacaan yang berjudul Batik. Di sini hanya dicontohkan satu paragraf ya. Untuk latihan awal kita satu paragraf dulu. Nanti kalau sudah terbiasa kita bisa menggunakan beberapa paragraf. Di sini kita fokus kembali di paragraf yang berjudul Batik. Ada berapa kalimat? Coba kita lihat. Kita hitung bersama-sama ya. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Titik berarti 1. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Malam itu lilin yang dipanaskan. Titik berarti 2. Lanjut. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Titik berarti 3. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa, titik. Berarti kalimat ke-4. Kemudian lanjut, beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Ini titik kalimat ke-5. Nah, tahap awalnya anak-anak harus bisa menghitung berapa jumlah kalimat dalam satu paragraf itu. Tandanya berarti dari titik ya. Setiap titik nanti dihitung. Itu berarti jumlah kalimatnya ada berapa setiap paragraf. Caranya seperti yang tadi Ustazah contohkan. Nah, tipsnya di sini siswa harus cermat dalam membaca kalimat demi kalimat dalam paragraf dan mulai mengira-ira inti bacaannya tentang apa. Biasanya inti bacaan itu ada di judul. Nah, kalau di sini jelas berarti inti bacaannya itu tentang batik. Tapi nanti di soal ada beberapa tipe yang paragraf itu tidak ada judulnya, hanya ada paragrafnya saja. Nah, berarti di situ anak-anak harus diminta memahami isi dari paragraf itu sendiri sebenarnya tentang apa. Kalau di sini masih mudah ya, ada judulnya, berarti anak-anak sudah langsung tahu intinya paragraf dari bacaan ini adalah tentang batik. Nah, tadi tips yang nomor 3, anak-anak harus menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ini, kira-kira mana yang jadi kalimat utama? Mana yang kira-kira jadi kalimat penjelasnya? Oke, supaya lebih mudah, sekarang Ustazah berikan langsung ya caranya. Tadi kita sudah menggarisi, ini nomor 1, terus ini nomor 2, bukan menggaris ya, memberi angka. Ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5. Maksudnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini kalimat ke-1, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima. Dalam paragraf ini yang berjudul batik, paragraf pertamanya terdiri dari 5 kalimat. Kemudian tadi tips yang ketiga itu adalah menemukan mana kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Nah, di sini sudah dicontohkan kalimat utamanya. Itu ada di kalimat nomor 1, yaitu batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Ya, berarti ini di sini di kalimat pertama. Ini kalimat pertama. Kemudian berarti karena kalimat utamanya sudah ditemukan di kalimat pertama, kalimat kedua sampai kalimat kelima otomatis langsung menjadi kalimat penjelas.
Berarti ini tipe atau contoh paragraf yang gagasan pokoknya bisa ditemukan secara tersurat. Anak-anak bisa menemukannya gagasan atau kalimat, bukan gagasan, bisa menemukan kalimat utamanya untuk menemukan gagasan pokoknya ada di awal atau di akhir, atau di awal dan di akhir. Karena tidak mungkin ini di kalimat kelima merupakan kalimat utamanya. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Ini sudah jelas penjelasan dari batik, gitu ya. Untuk kalimat kelima berarti bukan kalimat utamanya, berarti salah untuk nomor 5, bukan kalimat utama. Langsung kita lihat di awal. Batik merupakan kain tradisional Indonesia, gitu ya. Itu untuk cara menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, tadi di penjelasan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Sekarang kita lanjutkan untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kuncinya atau tips yang Ustazah berikan di sini, berarti anak-anak setelah menemukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya, anak-anak harus berlatih meringkas kalimat tersebut lebih padat, lebih jelas, dan informasi intinya, informasi utamanya tetap bisa tersampaikan. Tidak boleh dalam meringkas anak-anak hanya memotong kalimat sehingga inti atau maksud dari kalimat itu menjadi hilang atau tidak bisa dipahami. Jadi meringkasnya harus anak-anak pahami. Misalkan di sini kita lihat kalimat utama yang diringkas akan menjadi gagasan pokok. Kalimat utamanya berbunyi, batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Panjang ya ini kalimatnya kalau untuk kalimat utama. Lalu diringkas menjadi gagasan pokok. Batik merupakan kain asli Indonesia. Dari berapa kata ini kalimat utamanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kata di kalimat utama. Kalimat utama ini lalu diringkas untuk menjadi gagasan pokok menjadi berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5. Menjadi 5 kata saja. Itu ya. Berarti gagasan pokok untuk teks bacaan batik tadi adalah batik merupakan kain asli Indonesia. Kemudian untuk menemukan gagasan pendukung, anak-anak perlu meringkas kalimat penjelas. Ya, kalimat penjelasnya nanti masing-masing paragraf berbeda. Ada yang 3 kalimat, ada 4 kalimat, 5 kalimat, dan seterusnya. Nanti berarti anak-anak di situ menjelaskannya banyak atau tidaknya. Nah, di sini kita contohkan yang poin nomor pertama. Kalimat penjelasnya berarti ini merupakan kalimat kedua ya, kalau di paragraf tadi. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam lilin yang dipanaskan. Ini ciri-ciri kalimat penjelas, panjang bentuknya. Nah, kalau untuk dijadikan gagasan pendukung, berarti kita harus meringkas kalimat penjelas ini menjadi kalimat yang lebih singkat, padat, dan jelas. Jadi, untuk meringkasnya tidak boleh hanya memotong. Kita lihat, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan. Berarti ini menjelaskan apa? Kalimat penjelas yang di urutan kalimat kedua ini, yaitu tentang cara membuat kain batik. Singkat, padat, dan jelas. Jadi anak-anak harus memahami kalimat penjelasnya. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam lilin yang dipanaskan. Berarti ini sedang menyampaikan maksud cara membatik. Ya, jadi di sini dituliskan cara membuat kain batik. Terus yang kedua, kalimat penjelas kedua berarti ini kalimat ketiga di paragraf ya. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Kalimat penjelasnya berbunyi seperti itu. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Ini cukup panjang ya, meskipun sudah agak pendek, tapi bisa kita singkat. Berarti kita lihat di gagasan pendukungnya yang dituliskan apa? Tempat asal kain batik. Ya, jadi di sini menuliskan tempat asal kain batik, atau anak-anak bisa menuliskan asal kain batik. Ya, itu sangat singkat, padat, dan jelas, tapi informasinya tidak terpotong atau bisa tetap tersampaikan.
Dan yang ketiga, kalimat penjelas dan keempat ini bisa diringkas di kalimat gagasan pendukungnya. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya di Pulau Jawa. Beberapa daerah, intinya ini menjelaskan tentang persebaran kain batik. Persebaran itu apa maksudnya? Jadi kain batik itu ada di mana saja. Jadi lokasi batik itu ada di mana saja. Nah, kalau di sini tulisannya pakai kata persebaran. Nanti anak-anak bisa menuliskannya selain kata persebaran juga bisa menuliskan misalkan tempat kain batik atau tempat kain batik gitu ya. Nah, tadi sudah melihat cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Ini di latihan Ayo Berlatih halaman 4 buku pena 4A sudah ada satu paragraf tanpa judul ya. Berarti anak-anak di sini harus membaca kalimat demi kalimat. Jangan lupa memberi nomor, ada berapa total kalimat dalam paragraf tersebut. Dan tugasnya di sini adalah tuliskan kalimat utama dan kalimat penjelasnya dari paragraf tersebut. Kemudian nomor 2, tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak bisa mengerjakannya di buku halus, nanti bisa disetorkan ke Ustazah. Jangan lupa cara mengerjakannya sama seperti penjelasan Ustazah tadi, seperti ini ya. Jadi dibuat kalimat utamanya, dibuat kalimat penjelasnya, dibuat gagasan pokok, dan dibuat gagasan pendukungnya. Itu, nah, Ustazah bantu untuk menomori kalimatnya ya. Kita baca, Kedutaan Besar di Tunis bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata RI mengikuti pameran pariwisata terbesar di Afrika Utara, yaitu Marche International du Tourisme 2016 atau disingkat MIT di Lekram, Tunis, Tunisia pada 6-9 April 2016. Wah, ini kalimat pertama panjang sekali. Kita tulis titik pertama kalimat 1. Kemudian partisipasi Indonesia dalam pameran tersebut berupa penyediaan pavilion Indonesia bertema batik yang menampilkan teknik dan demo membatik menggunakan canting, sekaligus memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mencoba membatik di Pandu Perajin Batik Indonesia. Kalimat kedua juga panjang sekali. Kita beri tanda angka 2. Berarti ini sudah ke kalimat kedua ya. Kita lanjutkan. Demo membatik ini disambut antusiasme pengunjung yang cukup tinggi. Nah, kalimat ketiga pendek, kita beri tanda kalimat ketiga. Hal tersebut terlihat dari pertanyaan seputar jenis motif dan proses pembuatan batik, serta antrian untuk mencoba membatik atau mencanting. Titik. Berarti ini kalimat ke-4. Kemudian dilanjut, Menteri Pariwisata Tunisia, Madam Selma Elomi Rekik yang hadir dalam acara pembukaan serta sejumlah kepala perwakilan asing menyaksikan demo membatik di Pavilion Indonesia. Ini kalimatnya cukup panjang, kita tulis ini adalah kalimat terakhir. Nah, ini karena kutipan dari teks bacaan, maka sebaiknya ketika kita mengutip maka harus melampirkan sumbernya. Nah, biasanya di teks bacaan akan ditulis sumber http www.indonesia.co.id dan seterusnya. Itu biar sesuai aturan ya. Itu namanya mengutip atau mengambil beberapa bagian dari teks bacaan, itu namanya mengutip. Nah, di sini sudah Ustazah bantu untuk menomori, berarti dalam satu paragraf ini ada berapa kalimat, Nak? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, latihannya anak-anak silakan dari 5 kalimat ini ditentukan mana yang merupakan kalimat utama, mana yang merupakan kalimat penjelas, dan dituliskan gagasan pokoknya serta gagasan pendukungnya. Begitu saja.